sudah genap mohon diinfokan ya. Ketua kelompoknya boleh saya tahu nama ketua kelompok duanya. Mungkin kan sudah dibentuk dari pengalaman belajar sebelumnya, nggih. Siapa ini kelompok dua ketuanya? Pak Eko. Pak Eko. Iya namanya aja Eko ini pasti nomor satu ini ya. Ya. Apakah ada perangkat yang lain selain Pak Eko, selain ketua, sekretaris? Saya Bu Sekretaris siapa? Ika. Sekretaris Bu Ika. Oke, cukup ketua dan sekretaris. Apakah ada apa pengurus yang lain? Bendara makan-makan gitu syukuran. Wakilnya Pak Bambang. Oh, wakilnya Pak Bambang. Oke. Wakil Pak Bambang. Sudah ya, semuanya sudah ada. Terutama Pak Eko, Pak Bambang, dan Bu Ika ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan selamat datang, salam ketemu dalam pembelajaran kita hari ini. Perkenalkan nama saya Lili. Ya, Lili yang bukan bunga ya. Kalau bunga kan masih muda ini sudah edisi ya jadul ya. Jadi nama saya Lili Nurulia. Saya Wida Iswara di Balai Diklat Kagapan Semarang. Mohon izin nanti akan membersamai Bapak Ibu di agenda 2, khususnya kelompok 2, 3, 4. Ya, benar ya. Bentar, saya lihat jadwal saya. Betul, nanti takutnya ada yang kelewat ya. Kelompok 2, 3, dan 4 saja. Ya. Oke. Skenario kita untuk pembelajaran seperti yang sudah-sudah Bapak Ibu tentunya sudah mempelajari emosi, betul? Kemarin sudah ikut emosi? Sampun, Bu. Ya ampun. Oke. Dan Bapak Ibu juga sudah masuk ke LMS-nya tuh. Kita tidak hanya hari ini kan LMS-nya kemarin-kemarin sudah. Jadi Bapak Ibu paling tidak sudah familiar bagaimana melihat PowerPoint-nya yang akan ditayangkan, kemudian LK-LK-nya. Kan ini sudah agenda 2. Polanya sama dengan agenda 1 sebelumnya. Di agenda 2 ada bahan ajarnya yang harus Bapak Ibu persani, baca-baca. Selain membaca novel sebelum tidur, Bapak Ibu ya sempatkan baca-baca bahan tayangnya gitu ya. Jadi nanti kalau ada diskusi kita sudah tahu apa sih materinya gitu. Sudah, apakah sudah dilakukan Bapak Ibu? Gimana ini? Kalau ada satu saja yang bilang saya akan lanjut. Sudah apa belum? Siap, sudah membaca sekilas, Ibu. Oke, bagus. Sudah ya. Berarti paling tidak Bapak Ibu sudah mengenal LMS kita, di mana bahan tayangnya, di mana bahan ajarnya, di mana upload LK-nya, di mana LK-nya. Kalau Bapak Ibu belum, maka silahkan Bapak Ibu menggunakan waktu yang ada untuk bertanya pada teman atau explore sendiri. Oke, nanti ada pembelajaran mandiri, sinkronus dan asinkronus, di mana Bapak Ibu itu wajib untuk aktif ya, jangan hanya menunggu apa sih disampaikan oleh WI-nya atau teman-teman bilang apa, tapi Bapak Ibu nanti explore BLC-nya sering-sering baca tugasnya. Ada upload tugas individu maupun tugas kelompok per hari ada. Jadi sempatkan untuk membuka LMS-nya pagi sebelum beraktivitas, kemudian malamnya sebelum beraktivitas, nanti apa ada perubahan. Oke, Bapak Ibu. Ketua Pak siapa tadi? Pak Eko. Pak Eko yang mana ini, Pak Eko? Hadir, Ibu. Halo, Pak Eko. Di unmute bisa? Mohon izin hadir. Oke, sekilas Pak Eko, saya pengen kenal.
Bapak pengen memperkenalkan diri. Yuk. Nggih. Mohon izin perkenalkan nama saya Eko Ahmad Rianto, Mm-mm. jabatan sebagai dosen asisten ahli di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terima Saifuddin kasih, Ibu. Juri ya, Purwokerto. Yang ngapa-ngapak dong. Tapi belum bisa ngapa, Ibu. Aslinya dari mana? Asli dari Jepara. Oh, Jepara, terdampar di Purwokerto. Nggih. Oke, terima kasih Pak Ketua kelompok 2 ya. Oke, kemudian Bu Sekretaris, boleh mengenal biar saya tahu mana orangnya. Mbak Ika. Nggih, Bu. Eka apa Ika ya? Ika. Oh, Ika. Pakai I ya, bukan pakai E Nggih. ya. Oke, Mbak Ika. Emang tulisannya bagus, Mbak, kok jadi sekretaris? Suka suka merapikan tulisan, Bu. Oh, ya, siap-siap. Silakan diperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ika. Saya Mm-mm. dari Kantor Kemenak Kabupaten Magelang. Mm-mm. Satkernya di Man 1 Magelang. Man 1 Magelang, kota ya. Nggih, Oke, Kabupaten. ya Kabupaten Magelang. Siapa Mbak? Pak kepalanya Mbak? Pak Hanif Hanani. Pak Hanif ya. Oke. Sudah lamakah mengabdi? Kurang paham, Bu. Enggak, jenengan Saya, honorernya di situ oh apa? enggak, bukan, saya dari Dinas Pendidikan, baru pindah ke Oh, Kemenak, baru 1 bulan ini. oke. Belum banyak mengenal ya, Lukmannya ya. Oke, Ya. berikutnya Ketua Sekretaris Pak Wakil, oh, ketinggalan wakilnya. Ya, wakilnya. Baik, eh, Assalamualaikum Bu Liri. Perkenalkan, saya Ya. Bambang Supriyadi dari Kemenak Kabupaten Grobogan. Saat ini saya bertugas di KUA Kecamatan Tanggung Harjo, Oke, sebagai apa Pak? penghulu, Pak. Bu, Penghulu. Waduh, ini pas praja pas nggak musim kan Pak? Alhamdulillah saat menikah kaitannya kali suro, Bu. Oh lah iya, iya jadi bisa off dulu ya, menikahkan ya Pak Penghulu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Yang lain-lain yang belum, siapa salah satu? Ayo nanti disusul belakangnya biar saya kenal. Ada beberapa tinggal mosok nggak dikasih Saya, kesempatan Bu. semua. Siapa yang belum? Saya, Bu. Pak Gufron. Silakan Pak Gufron. Nggih. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Gufron, asal dari kantor Kemenak Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bantul Jabatan ya. sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Penghulu. Pajangan. Terima kasih. Oke, siap. Pak Gufron, bolehkah kameranya agak diturunkan? Soalnya Bapak ketutup separuh. Nah, gitu kan kelihatan framenya. Nanti kalau Bapak makan apa gitu, nanti teman-temannya nggak dibagi. Kalau gini kan kelihatan ya. Oke, siapa yang belum lagi? Saya, Bu, Siap. Mbak, silakan. mohon izin, saya Anis Nur Rohmah, Bu, dari Boyolali. Oh, Saat, Boyolali. saat ini mengajar di MTSN 7 Boyolali, Bu. MTSN 7 bukannya jauh di sana. Mana? Di Timo? Cepogo, Bu. Cepogo. Nggih. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Nggih, Terakhir, sami-sami. apakah Mbak Anis, apakah ada yang lain? Saya Bu, Izin, Bu. Siap. Silahkan, monggo. Saya dari mana ini suaranya? ya, perkenalkan nama saya Lina Husnia. Saya dari Kemenak Kabupaten Bantul. Saat ini Bantul. satkernya di MTS Negeri 4 Bantul. MTS Negeri 4 Bantul. Oke. Oke, Mbak Tina ya. Oke, berikutnya. Izin, Bu. Udah habis? Izin, Bu. Perkenalkan. G. Siapa lagi? Nama saya Kusuma Yuda Kusuma Ramadhani. Yuda Ramadhani. Wah, kayak Pak Eh, pejabat tadi yang baru ngisi ya. saya penempatan di UIN Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, Ibu, Ya, sebagai Pranata Komputer ahli pertama. siap.
ya. Ada temennya berarti Purwokerto UIN-nya, berangkat bareng, pulang bareng, sukses bareng. Amin, Oke, amin. Iya. oke, siap. Eh, dari Oke, kantor Kemenak Kabupaten Jepara untuk Jepara. satkernya di Man 2 Jepara. Man 2. Nggih, Man 2 Jepara. Oke, Man 2 Jepara. Oke, Mbak bisa kameranya diturunkan sedikit biar wajah jenengan kelihatan semua cantiknya. Oke, terima kasih. Bu, Apakah masih ada? Saya, Bu. Siap. Perkenalkan, nama saya Edi Murdoko dari Man 1 Tegal. Jauh. Penempatan di Man Oke, 1 Tegal. Man 1 Tegal. Aslinya juga Tegal? Aslinya Jepara. Wah, aslinya Jepara. Hmm. Kelempar ke Tegal, nggak apa-apa Iya. ya. Iya. Oke, Mas siapa ini tadi namanya Edi Murdoko. Iya. Berikutnya masih ada yang belum? Izin Bu, terakhir. Siap. Perkenalkan nama saya Angga Pratama dari Kemenak Kabupaten Tegal. Angga Eh, Mawi Pratama. Nggih, di tugasnya KUA Kecamatan Pagerbaran sebagai penghulu alih pertama. KUA, Pak Kecamatan Pagerbaran. Pager Barang. Oke. Ya, terima kasih Mas Angga. Sami-sami. Baik, kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu semangat semuanya ya. Oke, untuk kelompok 2 ini agenda kita sesuai dengan jadwal. Insya Allah hari ini mohon maaf ini nanti mungkin ke penggal untuk ini ya, untuk sholat Jumat ya. Beda-beda waktunya sholat Jumat. Bapak Ibu kira-kira jam berapa nanti disepakati untuk istirahat sholat Jumat? Jam 12 kurang seperempat, Bu. Jam 12 kurang seperempat. Oke, berarti kepotong jadwalnya. Oke, nanti masuk lagi jam, saya tulis dulu jam 12 ya Bapak Ibu. Jam 11.45 sampai 11.45. Oke, untuk pembelajaran kan yang nggak mungkin dalam 10 menit ya kita selesai pembelajarannya. Berarti nanti Bapak Ibu harus segera kembali ke Zoom ini setelah Bapak Ibu menunaikan sholat Jumat. Kira-kira Bapak Ibu fix jam berapa biar nggak nunggu-nunggu. Nanti ada satu orang yang sudah siap, orang yang berikutnya belum siap. Nah, kita belum bisa mulai kalau belum semuanya sepakat datang hadir pada waktu yang sama. Jadi, kita sepakati saja Bapak Ibu dengan tidak mengulur waktu yang lebih lama gitu ya, yang efektif. Kira-kira jam berapa kita sepakati? Jam 1. Satu kurang Jam, seperempat, Mbak. jam berapa, Mas? Satu kurang seperempat. Nah, dari panitia jam 1 kurang seperempat. Gimana Bapak Ibu? Iya, siap. Ya, Bu. Oke, siap. Setuju ya? Nggih, Bu. Oke, perlu dicatat ini ya Bapak Ibu. Nanti jam 1 kurang seperempat sudah harus ready pembelajarannya. Jadi siap-siap jika masih ada udur, pengen apa, dan seterusnya, maka waktunya di manage. Nanti panitia akan mencatat soalnya bagi Bapak Ibu yang terlambat atau berhalangan nanti akan ada catatan. Jadi eman-eman ya. Kalau waktunya sudah kita sepakati, Bapak Ibu kok tidak sesuai dengan kesepakatan. Oke? Oke kok nggak jawab? Oke atau tidak Oke, oke? Bu. Nggih, Oke, Bu. Baik, Bu. Oke, Siap. Bu. oke, oke. Baik, oke. Oke, Bapak Ibu boleh akses di PLC-nya. Saya akan menayangkan apa yang akan kita, menu apa yang akan kita pelajari. Mohon izin.
Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Ampun nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kita agenda 2 pada siang hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan mengerjakan tugas dengan baik. Berhasil maksud dan tujuan mengikuti kegiatan ini ya Bapak Ibu semuanya. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, nanti kami mohon Bapak Ibu proaktif, bisa saling diskusi, share, saling membantu jika ada teman-teman yang mungkin kesulitan dalam mendownload bahan ajar, bahan tayang, atau LK tugas dan lain, jangan diam saja gitu ya. Boleh kita saling membantu teman-teman. Maka grup ini, kelompok ini bisa sukses semuanya. Harapan kami begitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah terlalu merisaukan. Nanti teman-teman ini bukan persaingan tapi saling menolong gitu ya. Nah, oke. Maka dalam belajar nanti sebaiknya kita berbagi. Kalau ada teman yang ingin bicara, ya diberi kesempatan. Yang sudah sering ngomong gitu agak ngerem sedikit biar temannya yang belum kesempatan bicara kemarin-kemarin bisa mengungkapkan pendapatnya. Oke, jadi jangan mendominasi atau jangan kurang aktif, gitu ya. Harapan kami semuanya sukses. Oke, baik Bapak Ibu, untuk agenda 2 ini kita akan fokus pada tema besar kita yaitu berakhlak ya, tema berakhlak. Boleh tanya pada Bapak Ibu ini yang di kelompok 2 ini paling lama sudah mengabdi berapa tahun di satkernya masing-masing? Adakah yang sudah lebih dari 3 tahun? Atau 1 tahun? Sepertinya baru semua di Casakernya, Bu. Semula bukan di tempat kerja yang sekarang. Oh ya, berarti ini tempat baru semuanya ya. Paling lama tahun adakah? Baru semua sepertinya Bu masuk bulan Juni. Oke, berarti baru beberapa bulan ya, bulan Juni ini, dan Bapak Ibu menempati tempat baru, posisi baru, tusi yang baru, teman-teman yang baru. Oke, jadi Bapak Ibu sebelum kenalan kanan kiri, Bapak Ibu harus mengenal instansi Bapak Ibu dulu ya. Kemarin-kemarin mungkin sudah Bapak Ibu tahu apa tusinya, apa perannya dari lembaga Bapak Ibu di masyarakat dan seterusnya di agenda 1 mungkin sudah banyak ya, sudah kita mengenal. Nah, agenda 2 ini Bapak Ibu akan lebih mengenal lagi. Ya, jadi bagian dari pekerjaan Bapak Ibu itu ada nilai-nilainya. Ya, karena Bapak Ibu berada di Kementerian Agama, maka nilai-nilai yang harus Bapak Ibu apa namanya resapi, Bapak Ibu tanamkan dalam hati ini ada beberapa nilai. Nanti apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau belum? Mari kita lihat satu persatu. Nanti setiap nilai dan implementasinya di Satker dan TUSI Bapak Ibu. Oke, adakah yang bisa menyebutkan 7 nilai ini berakhlak? Namanya dulu boleh, belum isinya. Berakhlak itu kan akronim ya, singkatan. Bernya apa? Berorientasi pelayanan Bu. Bagus sekali. Terus selanjutnya, Akuntabel, kompeten, A-nya. harmonis, Kok bisa urut biar gampang mengidentifikasi temennya? akuntabel, Akuntabel. Oke. Berikutnya, komponen, kompeten, kompeten, Harmonis, harmonis, bagus, loyal, 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 adaptif, adaptif, kolaboratif. kolaboratif. Cuman berapa? Ada 7 Bu. Ada 7 ya. Oke, coba Mbak Ika Sulistiana minta disebutkan dari nomor 1, Mbak. Ber-
berorientasi pelayanan, Mm-mm. akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bagus sekali, luar biasa ya. Sudah hafal di luar kepala gitu ya. Satu lagi dah, biar biar yakin saya ya. Oke, namanya Pak siapa ya? Sebentar, tak pilih, 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 pilih. Pak Gufron deh. Halo Pak Gufron. Ya, Ibu. Ya, oke Pak. Mengulang lagi Pak, 7 nilai Pak. 7 nilai berakhlak, Mm-mm. berorientasi pelayanan, Mm-mm. akuntabel, kompeten, Betul. harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Oke, luar biasa. Jadi sambil tidur pun Bapak Ibu sudah hafal ya nama-namanya, judulnya. Nanti selain namanya, Bapak Ibu juga harus diminta untuk bisa apa, menyampaikan apa maksud isi dari kalimat itu dan implementasinya. Oke. Ini ya, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ada 7. Karena ini sebenarnya bukan urutan prosedur, maka Bapak Ibu boleh membolak-balik dari masing-masing nilai ini, asalkan Bapak Ibu paham. Apa sih implementasi dari core values kompeten, apa sih adaptif, enggak tercampur-campur atau terbolak-balik. Oke, inilah yang diinginkan untuk membentuk karakter ASN ya. Oke, ada manajemen ASN, ada smart ASN. Nah, ini karakternya semuanya berujung pada karakter berakhlak. Oke, dan harapannya nanti di akhir kegiatan Latsar ini Bapak Ibu bisa mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam proyek ya, proyek yang Bapak Ibu pilih dalam agenda 3 dan habituasinya nanti akan mencerminkan apa sih nilai-nilai itu di dalam satker Bapak Ibu, bagaimana kegiatan sinkronnya dan seterusnya. Buktinya juga Bapak Ibu nanti akan bisa menuliskan dalam laporan Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu di sini ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Dalam hal ini, kami, para Widya Iswara pengajar ini kan memandu Bapak Ibu dalam belajar, maka kita tidak akan seperti anak SD membacakan gitu ya. Jadi, apa sih definisi dari masing-masing itu? Mungkin hanya review sekilas, implementasinya apa, dan seterusnya. Namun, Bapak Ibu nanti harus mengulang lagi pembacaan Bapak Ibu yang ada di MOC karena semuanya sudah tersampaikan di sana atau Bapak Ibu bisa melihat juga di learning lognya Bapak Ibu di PLC-nya Bapak Ibu kalau masih ada yang belum paham maka modul itu juga kami sediakan. Jadi Bapak Ibu bisa membaca-baca lagi kira-kira apa sih yang perlu saya review? Seperti apa sih ini definisinya dan seterusnya, maka Bapak Ibu bisa membaca buku buku referensi yang ada di sana. Izin Kira-kira, Mbak Dewi, izin Bu, halo, izin G, di sini sudah adzan itu Bu, dan di sini sudah menunjukkan 11.46 kan. Jadi, cepat sekali ya Mas. oke. Iya, mungkin Mas Nana Oh, muter waktunya ini ya, kok cepet sekali ya. Oke, oke. baik. Karena kewajiban kita harus mengikuti sholat Jumat tepat pada waktunya, maka Bapak Ibu yang melaksanakan sholat Jumat, apa yang putri bisa dilanjut gitu Mas Nana? Boleh gitu nggak Nanti caranya? ketinggalan yang lain. Hmm, Nggak kita apa-apa off nanti. dulu ya. Oke, nggak apa-apa Kita nanti off masuk dulu lagi biar di. semuanya dapat ya. Oke, oke. Oke, Oke, kita sepakati masuk lagi jam 1 kurang seperempat.
1/4. Bapak Ibu sudah mireng sendiri ya, kita off dulu untuk meluangkan waktu untuk khusus untuk konsentrasi sholat Jumat bagi Bapak Ibu yang putri termasuk istirahat juga. Oke, kami persilakan Bapak Ibu bisa live untuk Zoom-nya tapi nggak usah dimatikan apa Mas? Mungkin nggak usah dimatikan, enggak Bapak Ibu? Oh, nggak usah dimatikan, ditinggalkan saja. Oke, kami persilakan nanti masuk lagi segera ya Bapak Ibu setelah sholat Jumat selesai. Baik, Monggo. Baik, Bu. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dilanjutkan Pak Nana? Halo, Pak Anang sepertinya belum masuk, Bu. masuk ya? Nggih. Bentar, Tapi tadi untuk sudah kelompok 2 sudah lengkap. ya? Kita nggak usah nunggu Pak Nanang ya. Kita mulai aja ya. Wah, ada itu Mas Nanang. Monggo Mbak, tadi masih. Oke, siap, siap. Makasih. Yo. Bagaimana Bapak Ibu kita mulai lagi ya? Iya, Bu. Oke, semuanya sudah siap? Sudah lengkap? Oke, terima kasih atas waktunya untuk bisa kembali ke Zoom meeting ini tepat pada waktunya. Kita kembali melanjutkan apa yang tadi sempat kita bahas bersama, cuman terpenggal gitu ya waktunya. Bapak Ibu bisa sambil membuka file yang sudah ada di sini, Bapak Ibu bisa melihat tayangannya. Ya, Udah, Bu. sudah terlihat Bapak Ibu? Ampun. Materi ini nilai-nilai dasar ASN, implementasinya atau contoh dari pelaksanaan nilai-nilai dasar tersebut di tempat kerja Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi kenapa kok kita perlu ada nilai-nilai dasar ini sebagai patokan ya? Paling tidak kalau Bapak Ibu mencari nilai yang baik, nilai yang eh, bagus gitu ya, itu banyak sekali. Nanti Bapak Ibu akan kesulitan. Di antara semua nilai yang ada, maka Bapak Ibu paling tidak sebagai ASN, Bapak Ibu melaksanakan 7 ini saja. Oke, dan ini Bapak Ibu masih ingat dulu pernah ada istilah 7 habit? Halo? 7 habit for highly effective people. Siapa penemunya 7 habit itu? Halo, pernah membaca buku 7 habit? Coba Pernah, browsing. Bu. Ibu. Ya, oke. Siapa kira-kira yang terkenal itu menemukan istilah itu? Stephen R. Covey. Covey, ya, oke. Nah, 7 habit ini sempat booming ya, sempat menggaung bahwa orang kalau mau jadi orang yang unggul, manusia yang unggul, pribadi yang unggul itu punya 7 habit ini. Nah, untuk perbandingannya itu 7 habit itu ada yang pertama proaktif, yang kedua menetapkan tujuan, jadi melakukan segala sesuatu dengan bertujuan, 3 ada prioritas, 4 manfaat bersama, 5 komunikasi, 6 kolaborasi, dan 7 penguatan diri yang berkelanjutan. 7 habit ini menginspirasi kita ya, menjadi dasar kita, ada nilai-nilai dasar ASN yang juga selaras dengan itu. Nah, nilai-nilainya ini wajib Bapak Ibu harus ketahui ya. Jadi nanti diinternalisasikan dalam perilaku Bapak Ibu, baik di tempat kerja maupun kehidupan pribadi. Oke, yaitu yang pertama berorientasi pelayanan. Bisa disambung. Yang kedua, sudah ada Akuntabel, akuntabel. Yang ketiga, Kompeten, kompeten. 4, harmonis, harmonis. 5, loyal, loyal, loyal. 6,
adaptif, adaptif, dan terakhir 7 kolaboratif. kolaboratif. Nah, Bapak Ibu bisa membuat akronim versi sendiri ya, yang agar mudah dihafalkan. Bapak Ibu bisa menyingkat sendiri akronimnya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu gampang untuk mengingat 7 ini? Yang pertama berorientasi pelayanan, nanti panduan perilakunya seperti apa, definisinya istilahnya seperti apa, value-nya seperti apa, akuntabel itu implementasinya seperti apa, definisinya apa, masing-masing nanti ada penjabarannya. Oke, jadi dengan 7 nilai dasar ini diharapkan Bapak Ibu bisa memperbaiki kualitas ya, kualitas diri. Di mana kalau ini dilaksanakan, diinternalisasikan, maka kualitas dari sumber daya ASN dari Kementerian Agama, terutama ya di Kementerian Agama dan di seluruh Republik Indonesia ini bisa meningkat. Oke. Dan ini diharapkan tidak hanya dilakukan oleh Bapak Ibu selama masa orientasi apa namanya latsar ya, tapi juga nanti membekas sehingga Bapak Ibu melaksanakannya sampai akhir pengabdian. Oke, ini indikator hasil belajarnya. Kalau Bapak Ibu memahami tentang pelayanan, ya berorientasi pelayanan itu seperti apa, ya Bapak Ibu nanti melaksanakan nilai-nilai akuntabel itu di dalam tugas jabatan Bapak Ibu efeknya seperti apa. Kalau Bapak Ibu paham tentang kompeten, maka Bapak Ibu bisa menerapkannya di tugas Bapak Ibu seperti apa. Nanti mungkin karena tugasnya berbeda-beda di antara Bapak Ibu, maka penerapannya juga masing-masing ya. Tidak tidak bisa sama itu. Punya aku kok A kayak gini, punyamu B beda karena tusinya masing-masing. Tapi semuanya bermuara pada nilai dasar dan implementasinya. Nah, ini nanti yang diharapkan muncul dalam habituasi dan aktualisasi Bapak Ibu. Ada nilai dasar ini yang menjadi fundamental dari pemikiran Bapak Ibu ini. Saya mau menerapkan nilai ini, maka efeknya nanti pekerjaannya seperti ini, hasilnya seperti ini, prosedurnya seperti ini, gitu ya. Jadi berkesinambungan. Oke, ulang lagi. 1 berorientasi pelayanan, 2 akuntabel. Coba sekarang acak saja, ya acak. Nomor core values yang nomor 7 Kolaboratif. apa? Kolaboratif. Kolaboratif. Core value yang nomor 4 harmonis, Harmonis. Terakhir core value yang nomor 3 kompeten. Luar biasa ya Bapak Ibu. Nanti di dinding kamarnya ditulis gitu 7 habit ini biar ngelotok gitu ya, apal gitu ya Bapak Ibu. Paham. Nanti tinggal mencari apa sih penerapannya di dalam tusi saya seperti itu. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu sudah membaca modul, di sana ada contoh-contoh dari panduan perilaku, ya. Konsepnya sudah kita pelajari bersama, sudah kita sebutkan panduan perilakunya seperti apa. Kemudian Bapak Ibu nanti juga bisa mencari studi kasus di tempat kerja Bapak Ibu. Studi kasus yang berhubungan dengan berorientasi pelayanan, yang bertentangan dengan nilai berorientasi pelayanan seperti apa atau yang selaras dengan nilai berorientasi pelayanan itu seperti apa. Nanti kemungkinan kita mencari hal negatifnya atau hal positifnya, yang selaras atau yang bertentangan ya. Dari berorientasi pelayanan apa, dari harmonis itu apa, dari kolaboratif apa, sesuai dengan yang pernah Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu alami di tempat kerja Bapak Ibu masing-masing. Oke. Jadi kira-kira Bapak Ibu sudah punya gambaran dari semua aspek, 7 aspek ini, apa sih nanti yang akan saya terapkan, apa sih yang harus saya pikirkan ya, bukan definisinya, bukan ngapal ke apa namanya istilahnya, tapi Bapak Ibu nanti akan mencari benang merah pelaksanaan dari masing-masing nilai ini di tempat kerja Bapak Ibu.
berupa studi kasus, ya, berupa studi kasus. Misalnya berorientasi pelayanan harusnya memberikan pelayanan yang baik. Kalau Bapak Ibu bekerja di PTSP, harusnya kalau ada apa permintaan untuk pelayanan KTP misalnya gitu, maka seperti apa yang baik itu, yang nggak baik seperti apa. Maka yang nggak baik jangan diulang di tempat kerja Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya proyek perubahannya, harus bisa mengubahnya. Ya, nanti di laporan habituasi dan aktualisasi Bapak Ibu bisa angkat itu sebagai isu, ya, sebagai isu. Ini bertentangan dengan nomor 1, bertentangan dengan nomor 2, atau bisa jadi kompleks, ya, lebih dari 1 nilai. Oke, oke. Sekarang kita lihat satu persatu lebih mendalam ya, Bapak Ibu. Tadi baru sekilas. Mari kita lihat yang berorientasi pelayanan. Target kita hari ini nggak muluk-muluk, semua yang harus dijajalkan, ya. Hari ini target kita 2 atau 3 ya. Saya lupa, sekitar itu 2 atau 3 nilai saja. Nah, besok akan kita bahas lagi lanjutannya. Nanti Bapak Ibu masih punya waktu untuk mikir-mikir apa sih implementasinya, apa sih yang kurang gitu sambil mau tidur gitu Bapak Ibu bisa mikir. Oke, sekarang bertahap dulu. Berorientasi pelayanan. Oke, bisa membantu salah satu untuk membacakan uh, isi benak Anda, ya, pemikiran Anda. Berorientasi pelayanan itu dengan kata-kata Anda sendiri, maksudnya apa sih? Sebelum membaca di definisi yang di sini ya, pasti semuanya sudah punya ya, ini bahan tayangnya. Tapi apa sih yang ada di benak panjenengan ketika kita berbicara tentang orientasi pelayanan? Silahkan, boleh siapa saja. Halo, ini kan pembelajaran dewasa Mungkin nih. saya, Bu. Ya, siapa saya itu? Saya, Bu Gufron. Gufron, Pak Gufron, Di, silahkan. di, menurut saya berorientasi pada pelayanan itu adalah eh, mendahulukan tugas-tugas yang diberikan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita daripada kepentingan pribadi Oke, yang saya konkretnya miliki. contoh kasusnya seperti Contoh apa? kasusnya kalau di KUA misalnya hari Minggu itu harusnya libur, tapi tetap karena eh, Ada akad permintaan? nikah, ada permintaan Mm-mm. untuk nikah, tetap dilayani untuk tetap masuk. Walaupun tidak Oke, ke kantor, tapi ini langsung ke. pengalaman pribadi Bapak atau pengalaman teman Bapak? Saya pernah hari Sabtu kebetulan. Halo, ini terkait dengan tusi Bapak atau Iya, dengan kira-kira teman Bapak? saya, Bu. Halo, Pak Gufron, suaranya Iya, bilang. Ya, iya, dengan tusi saya oke. hari Sabtu kan harusnya libur, tapi Mm-mm. karena orientasinya pelayanan, maka tetap Mm-mm. melaksanakan pelayanan Oke. tersebut. Iya, ya. Oke, anaknya minta diantar renang, Pak. Gitu ya, istrinya minta diantar Gitu. belanja, tapi karena ada tugas, maka orientasi pelayanan dahulukan kepentingan publik, dahulukan tugas. Ini contohnya ya, berorientasi pelayanan. Saya abdi masyarakat, di mana tugas fungsi saya terutama adalah melayani permohonan masyarakat, permintaan masyarakat, maka saya mendahulukan kepentingan ini. Jadi kata kuncinya apa, Pak? Yang bisa diambil dari studi kasus Bapak nih? Apa key poinnya? Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, ya, memahami kebutuhan masyarakat atau tanggung jawab ya terhadap pekerjaan. Responsif ya, responsif. Kata kuncinya ada responsif, ada kualitas pekerjaan ini ya, yang berkualitas, nggak sasae gitu ya. Bener-bener diangkati, nggak males-malesan atau sekedarnya, tapi betul-betul eh, tanggung jawab ya dan mendahulukan kepentingan orang lain demi kemasan mereka dan seterusnya. Oke. Kalimat afirmasinya yang bisa ditempel di dinding kamar Bapak untuk bisa kepikiran terus agar mendahulukan kepentingan masyarakat itu adalah
berkomitmen ya, komitmen. Jadi kalau Bapak sudah komitmen pada pekerjaan, maka apapun didahulukan ya. Kalimat afirmasinya, saya komitmen pada tugas saya. Ya, oke, bikin tulisan yang besar tuh. Jadi kalau istrinya ngajak jalan-jalan, pada saat Bapak harus ada panggilan tugas, dahulukan yang mana yang ya, tapi jangan terus-terusan dikalahkan ya Pak ya, nanti bisa dimarahin istrinya. Ya, oke, jadi ada pengaturan ya. Oke, kode etik yang menjadi landasan dari pekerjaan Bapak adalah memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, orangnya ada, bersedia datang, melayani, tapi males-malesan, wajahnya sebel gitu ya. Hari libur dipanggil gitu kan, nggak ramah gitu kan, tetap bernilai negatif. Jadi masyarakat ya udah tahu gitu nggak usah manggil tadi ya. Tahu gitu nggak usah ngerepotin jenengan misalnya gitu. Jadi ada kode etik atau panduan perilaku yang menunjukkan kesungguhan pada aspek yang pertama ini, yaitu memahami kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dapat diandalkan, dan perbaikan tiada henti. Ya, oke. Mungkin ada yang mau menambahkan contoh studi kasus dari pengalaman pekerjaannya tadi sebagai KUA. Pada Izin hari menambahkan, libur Bu. ada panggilan tugas, siap gitu. Karena saya berorientasi pada pelayanan publik. Mungkin yang lain, terus yang lain, Izin menambahkan, Bu. siap. Siapa ini namanya? Saya Eko Ahmad, Bu. Pak Eko Ahmad Trianto. Silahkan. Mungkin konteksnya dalam hal ini sebagai dosen dalam melakukan perkuliahan Siap. dilakukan secara ikhlas, secara bijaksana dan niat untuk berbagi seperti itu Iya. kepada mahasiswa. Kalau Pak Kemudian, dosen, kenapa? nggih, Bu, Kalau Pak dosen, orientasi pelayanannya yang gimana? misalnya lagi ketika mahasiswa membutuhkan bimbingan skripsi atau Oke, akhir, konsultasi ya. kita Oh, harus hari libur, melayani malam-malam dengan jam baik. 9, konsultasi lagi. Nggih, harus siap untuk melayani mahasiswa. Yang betul, Pak. Ya, insya Allah siap, Bu, karena udah fusinya. Oke, pengalaman saya itu kuliah dulu takut mahasiswa mau konsultasi sama dosennya, gitu ya. Jadi mesti WA dulu, Pak, bersedia nggak? Tanya-tanya ini dulu kesediaan beliau gitu ya jam jam 7 malam karena dosen itu kan dewa gitu ya. Jadi takut kita ya. Ini dosen yang humanis harusnya ya, membuka membuka peluang konsultasi kapan saja. Ya, ini Nggih, dosen muda harus membawa perubahan. nggih, Ya, siap. oke. Betul loh, Pak Eko. Pak siapa nih tadi? Eko, Bu. Pak Eko ya, jangan hanya saat-saat ini saja. Bila kalau sudah menua, Bapak jadi dosen yang garang gitu ya. Insya Allah tetap humanis, Bu. Insya Allah ya, oke. Ya, kata kuncinya humanis. Oke, berorientasi pelayanan humanis, memanusiakan manusia gitu ya. Jadi, walaupun mahasiswa bukan berarti dia lebih rendah dari kita gitu ya. Dia sama kayak kolega. Oke, berorientasi pelayanan. Lanjut, siapa lagi yang mau apa namanya? Menunjukkan konteksnya orientasi pelayanan Di dalam sini, Bu. tugasnya. Siap, Pak Bu. Bambang. Tugas di mana, Pak Ini Bambang? tapi lebih kepada pendekatannya lebih kepada di KUA Tanggung Harjo, Bu. KUA mana, Pak? KUA Tanggung Tanggung Harjo. Harjo itu mana? Tanggung Harjo, Hmm? Kabupaten Grobogan. Oh, Grobogan. Gerobokan ya, Grobogan, Gerobokan. Ibu. Ya, siap. Grobogan. Eh, Gimana, Kata Pak? kuncinya lebih kepada kepuasan. Kata kuncinya lebih kepada kepuasan, Ibu, karena kami juga sering menemukan begini. Jadi rata-rata Mm-mm. pengantin itu minta dinikahkan di jam-jam yang antara jam 8 sampai jam 10. Kan tidak mungkin dia minta di Peak jam season 2 ya. dan betul. Mm-mm. Artinya memang terkadang terjadi ketidakpuasan ketika kemudian molor dan sebagainya. Maka Mm-mm. untuk
mengacu kepada kepuasan itu tentunya kita harus pintar-pintar memanage waktu. Artinya kita harus mendahulukan kepuasan apa namanya masyarakat. Dalam hal ini kita harus berorientasi pada Pelayanan. pelayanan yang Iya, pada saat jam yang ujungnya ada sama, kepuasan itu nggih, tadi. Jadi betul begitu Bu. sekali ya. Pada saat jam yang Betul, sama, nggih. anaknya minta diantar, istrinya minta diantar, padahal ada jam harus jonggolan gitu ya Pak. Istilahnya apa sih di sana? Lebih tepatnya bukan dengan keluarga Bu, tetapi dengan Oh, dengan satin satu dengan satin yang lain. Itu kan oke. mintanya rata-rata jam 8 gitu. Oh, oh, minta semuanya pagi gitu ya Pak ya. Betul, betul ya Bu, Terus betul gimana Bu. Bapak cara mengatasinya? Jadi tentunya kita ketika hadir di sana ya lebih efisiensi waktu, artinya kita harus cepat dan artinya tidak molor dan juga kita harus mengatur waktu dengan sebaik-baiknya supaya semuanya bisa terpuaskan begitu Bu. Oke, yang daftar duluan itu yang didahulukan atau kedekatan, yang keluarga yang diprioritaskan atau gimana? Bukan, tentunya ketika mereka daftar itu kan sudah mencantumkan jamnya Bu. Jadi Mm-mm. kita berorientasi pada itu. Jadi kalau Konsekuen pada gitu jam ya Pak yang ya. sama ya betul sekali tidak Mm-mm. ada Iya, kaitannya iya. Kalau yang datang belakangan, walaupun dengan nyelipin keluarga atau merah-merah nggak dan apa-apa sebagainya Bu. gitu ya Pak. Datang daftar belakangan tapi minta didahulukan gimana Pak? Eh, Halo, putus-putus. Oke, cukup Pak Bambang ya. itu ya, Iya, iya. Sinyalnya ikut Jumatan ini Pak. tidak bisa Bu. Ini kan sudah sesuai urutan Mm-mm. Oke, PPL lanjut. nanti Pak namanya sangat adiktif. Oh, oke. Ya, terima kasih atas perjuangan Bapak ya. Sinyalnya ini. Ya, lanjut. Lanjut. Yang berikutnya yang belum bersuara siapa? Ya Bu, Ya, izin. siap. Mbak Anis, yuk. Kalau saya sebagai guru ini Bu, Guru di mana? di MTSN 7 Boyolali. MTSN Boyolali. Ya, Baik. Guru apa? Mapel apa? guru matematika Bu. Matematika. Wah, Ya, pinter berhitung panjenengan ya. ya, hitung uang Bu. Ya, Ya, gimana Mbak eh, pengalamannya? kalau berorientasi pelayanan, terutama Mm-mm. sebagai guru matematika, ini Mm-mm. lebih ke pembimbingan kepada siswa, Bu. Karena memang matematika itu salah satu mata pelajaran. Kalau untuk anak SD, SMP, mungkin itu agak seperti menakutkan gitu, Bu. Jadi Mm-mm. memberikan pelayanannya adalah dengan bagaimana kita memberikan apa ya respon terhadap siswa. Jadi kalau siswanya mungkin masih belum paham, masih sudah beberapa kali penjelasan kok belum paham. Nah, di situ orientasi kita sebagai pelayan publik itu harus muncul dengan kita tetap menampilkan sikap ramah kita. Oke, ya Bagaimana? siswa itu kan ada yang fast respon, ada yang middle, ada yang slow gitu ya Mbak. Ya, Ya iya. kita kan masih punya apa kelas-kelas ya, walaupun walaupun semua diterima, tapi di kelas kita kan bisa kita bagi mereka dalam lapisan-lapisan. Nah, kira-kira untuk yang siswa slow respon tadi, orientasi pelayanan yang pernah Mbak berikan apa? Eh, ini Bu, penambahan materi di luar jam pelajaran Bu. Jadi Hmm, biasanya sepulang untuk beberapa anak, tentunya dengan for kesepakatan free atau bersama. les namanya? Eh, tambahan Bu di sekolahan Bu. Jadi kita sepulang sekolah ada beberapa siswa yang nantinya setelah bersepakat dengan orang tua juga tentunya kami memberikan Mm-mm. pemahaman ke orang tua bahwa anak beliau ini saat ini mengalami kesulitan dan dari pihak Mm-mm. sekolah ingin membantu gitu. Jadi setelah Mm-mm. sekolah temannya misalnya pulang jam 1:04 mereka masih ada tambahan Ada matematika tambahan jam belajar 2. ya. Oke, dan itu dilakukan dengan kesungguhan, dengan pengabdian untuk orientasi pelayanan sebagai guru ya. Ya, agar Oh, hasilnya maksimal Bu. siap. Nanti kalau kalau
kesulitan belajarnya berlanjut kan yang kesulitan juga kita sendiri. Masa Betul. nilainya mau dikatrol gitu kan? Betul. Gimana? Jadi berorientasi pelayanan itu memberikan layanan kepada siswa yang membutuhkan kalau kita sebagai guru ya, dengan perangkat pengukuran yang sebelumnya digunakan, kita bisa tahu kelas-kelasnya atau level-levelnya, maka kita bagi berdasarkan kesulitan itu, Mbak Ibu apa solusinya, gitu ya. Tindak Iya. lanjutnya seperti apa. Makasih Mbak Iya, Anis. sama-sama, Ibu. Terakhir, Mohon izin, Bu, ya untuk ya. suaranya halus sekali. Silakan Mbak. Ya, terima kasih. Untuk berorientasi pelayanan, ini saya juga sebagai guru. Guru di Ini mana? di MTS 4 Bantul, MTS 4 Bantul. Guru apa? Guru Sejarah Kebudayaan Islam. SKI ya, Iya, oke. SKI. Ya, itu ketika ada sistem SPMB, sistem Mm-mm. penerimaan murid baru, itu walaupun kita bukan sebagai panitia SPMB, itu harus Mm-mm. mengetahui alur-alurnya. Jadi ketika nanti ada wali murid yang bertanya, kita bisa Mm-mm. menjelaskan secara Membantu ya. ramah, membantu, dan Mm-mm. ketika orang tua mengalami kesulitan dalam pendaftaran online, kita juga bisa memberikan solusi-solusi yang tepat dan mengarahkan, walaupun itu nanti banyak yang bertanya di jam malam, kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti itu, Iya, Bu. labelnya kan guru gitu ya, guru Iya. tempat itu walaupun bukan panitia gitu ya atau apa, tapi wajib tahu juga ya Bapak Ibu juga perlu melayani permintaan pertanyaan atau apa penjelasan yang lain. Oke. Wong aku nggak panitia kok, tanya panitia aja ini saya kirim nomornya gitu ya. Iya. Ya. Biasanya. Biasanya gitu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Berorientasi pelayanan, Bapak Ibu sudah memahami di masing-masing tempat kerja Bapak Ibu seperti apa sih implementasinya, seperti apa sih tugas yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu terkait dengan pelayanan ini. Ya, Bapak Ibu silahkan temukan untuk apa namanya kalimat afirmasinya. Kira-kira Bapak Ibu ini dalam hal berorientasi pelayanan, Bapak Ibu bikin satu kalimat afirmasi apa untuk menguatkan afirmasi itu untuk penguatan diri. Ya, untuk menguatkan diri Bapak Ibu, komitmen Bapak Ibu terkait dengan tidak capek-capek melayani ya semua stakeholder di tusi kita itu apa ya agar Bapak Ibu tidak mengeluh nanti kira-kira kalau ada pelayanan yang terkait dengan tusi kita Bapak Ibu kalimat afirmasinya bikin apa ya tuliskan di kertas atau di catatan Bapak Ibu paling atas terkait dengan orientasi pelayanan ini kalimat afirmasi komitmen saya apa ya pelayanan yang tidak sekedarnya tapi ya pelayanan yang bagus pelayanan yang prima pelayanan yang terbaik itu seperti apa jangan saya membantu menerima konsultasi terkait dengan penerimaan murid baru sebisa saya sesempat saya gitu kan itu bukan bukan yang the best gitu ya yang bisa kita lakukan maka kalimat afirmasi itu ditarik sekenceng mungkin sebisa mungkin semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita ingat ya sesuai kemampuan kita sesuai tusi kita tapi yang terbaik apa ya kalimat afirmasi itu nanti menjadi obat lelah Bapak Ibu ketika ada saat kita stuck ya dengan kerjaan kita, dengan tugas kita, maka kita lihat kalimat afirmasi yang pernah kita bikin. Ya, nanti Bapak Ibu akan, insya Allah akan bisa semangat lagi ya, dalam melakukan tugas. Oke, kata kunci apa yang harus ada di dalam pelaksanaan ini, orientasi pelayanan ini, responsif itu tanggap ya. Kemudian kualitas pelayanan itu memberikan pelayanan yang terbaik, ada mungkin ramah gitu ya, helpful, kemudian sepenuh hati kan ada pelayanan yang ogah-ogahan, ada pelayanan yang males-malesan, ada yang sekedarnya. Maka pelayanan tulus,
pelayanan terbaik, pelayanan prima itu menjadi kata kunci dari tugas Bapak Ibu. Kemudian panduan perilaku, kode etiknya, apa yang harus panjenengan resapi dalam berorientasi pelayanan ini adalah memahami kebutuhan masyarakat. Memahami kebutuhan masyarakat itu berarti menyediakan telinga, melakukan tugas berorientasi pelayanan tidak hanya memberi, ya tidak hanya versi kita. Oh, kita sudah memberikan yang terbaik, tapi dia nggak butuhin gitu. Tugas yang Bapak Ibu lakukan dengan susah payah tadi sebenarnya tidak mereka inginkan. Maka Bapak Ibu kode etiknya dalam berorientasi pelayanan ini adalah mendengarkan dulu apa yang mereka butuhkan. Kita berikan sesuai kebutuhan mereka. Ya, jadi mendengarkan keluhan. Nah, salah satunya em, implementasi orientasi pelayanan ini Bapak Ibu mungkin sudah banyak praktek ya di tempat tugas Bapak Ibu. Mulai akhir-akhir ini, dekade ini, banyak sekali kita menyediakan namanya apa itu kotak-kotak apa? Kotak saran. Ya, kotak saran di tempat pelayanan publik, di tempat tugas Bapak Ibu. Kasih kotak saran. Bahkan ketika saya berkunjung di beberapa sekolah gitu ya, karena saya pendidikan spesialisasinya, maka Bapak Ibu saya lihat apakah guru-guru ini sudah menerima masukan, karena orang kan seringkali melihat guru ini sebagai paling benar, padahal guru ini kan juga bisa ada khilafnya juga. Maka guru ini perlu membuka saran, kotak saran keran ya, di mana mereka mungkin kurang ramah, kurang helpful, kurang pendekatan, itu ada tempat mencurahkan ya keluhan-keluhan mereka kepada gurunya. Saya sebenarnya senang diajar bu guru ini, tapi guru ini kurang mendengarkan ya keluhan saya, kurang mendengarkan apa namanya eh, kesulitan saya dalam belajar. Maka Bapak Ibu salah satu eh, cara atau Bapak Ibu nanti memperbaiki orientasi pelayanan di tempat Bapak Ibu apa tadi? Salah satunya adalah membuka keran Saran. Kotak saran saran. ya. Kalau di tempat Bapak Ibu belum ada, ya Bapak Ibu bisa ini jadikan bahan ya untuk proyek-proyek yang akan datang apapun namanya ya. Bapak Ibu gimana sih caranya berkomunikasi dengan para stakeholder, bagaimana mereka menunjukkan kepuasan mereka, apakah pelayanan kita sudah sesuai kebutuhan mereka atau tidak, itu maka ada keran kotak saran yang bisa dimanfaatkan. Baik itu betul-betul bentuknya kotak atau bentuknya ember atau bentuknya apa gitu ya. Penting ada tempatnya. Oke, jadi komunikasinya apakah itu berupa gadget ya. Kalau guru kan mungkin sekarang sudah pakai link WA gitu ya. Sarannya langsung ke WA gitu kan, nggak harus ditulis. Nah, kalau layanan publik mungkin perlu masih ditulis kotak, dimasukkan gulungan kertasnya dan seterusnya ya. Oke, jadi bisa bisa modern, bisa masih jadul, ya bisa terserah Bapak Ibu nanti memikirkan proyeknya seperti apa. Tapi salah satu poin dari orientasi pelayanan ini adalah memenuhi apa sih aspirasi kebutuhan masyarakat yang terkini itu seperti apa. Kemudian setelah kita punya kode etik bahwa kita membuka telinga kita, kita juga solutif. Ya, siapa itu dulu tokoh solutif itu? Yang terkenal dia karena solutif itu? Bu siapa sih namanya? Lupa. Iya, dia pokoknya terkenal dengan jargon solutif. Ya, oke. Jadi, mm-mm. Kita harus memberikan pemecahan masalah. Jika kotak saran sudah ditulis, sudah dimasukkan, tidak berarti kita sudah selesai pekerjaan kita.
kotaknya kita bawa, kita kunci, kita kubur, 50 tahun lagi baru dibuka gitu ya sama aja. Tapi secara reguler, mungkin semingguan, dibuka, dibaca, dibahas bersama, solusinya apa yang sudah tersolusikan, dituliskan ya, misalnya minggu ini yang bisa kita solusikan ini. Yang ini problem problem ini belum bisa dalam waktu dekat. Mungkin periode berikutnya baru kita cari solusinya. Jadi secara bertahap apa yang mereka keluhkan, orientasi-orientasi mereka terhadap pelayanan yang lebih bagus itu akan bisa meningkat. Bukan kita hanya menjaring saja, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Oke. Setuju ya? Mantuk-mantuk apa ngantuk? Setuju, Bu, setuju. Ya, Setuju. setuju, Bu. setuju dan semangat untuk melakukan perubahan ya, berorientasi pelayanan. Yang terakhir adalah melakukan perbaikan tiada henti. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah melakukan perbaikan, bukan berarti mandek, tapi nanti pasti ada masalah lagi. Nanti Bapak Ibu ujungnya mengeluh, wes dilayani gini masih kurang ini, masih kurang lagi, masih kurang lagi, emang nggak ada habisnya gitu ya. Orientasi pelayanan itu akan terus-menerus menuntut yang terbaik, terbaik, terbaik. Asalkan maka kita punya punya panduan biar kita nggak capek juga, namanya standar operating procedure atau disingkat OP. SOP. SOP kita. Jadi batasnya adalah SOP gitu ya. Kalau sudah kita sesuai SOP boleh berhenti. Kalau memang belum sesuai SOP ya kita wajib melakukan perbaikan terus-menerus. Tapi kalau SOP-nya sudah begitu, nah kita istirahat dulu. Nanti lebih dari SOP ini adalah pembahasan berikutnya ya. Oke, jadi standarnya adalah standar minimal dulu. SPM-nya apa, standar pelayanan minimal, kemudian SOP-nya apa, dan seterusnya ada level-levelnya. Oke, apakah bisa diikuti nih Bapak Ibu? Orientasi pelayanan ada pertanyaan? Sudah memikirkan ditusi masing-masing? Insya Allah, Bu. Insya Allah sudah ya. Bu. Oke, saya ambil ini pernyataan Bapak Ibu gitu ya, bahwa ini sudah oke. Berarti berorientasi pelayanan Bapak Ibu sudah punya gambaran kira-kira di benak saya sesuai dengan tusi saya harusnya gimana orientasi pelayanannya. Kemudian yang baik itu seperti apa, yang kurang seperti apa, saya perbaiki seperti apa. Jangan lupa kalimat afirmasinya apa, kode etiknya apa. Oke, kalau sudah kita bisa lanjutkan target kita yang kedua. Sampai 2 aja hari ini. Oke, biar nggak banyak-banyak. Oke, yang kedua adalah akuntabel. Dari bahasa Inggris namanya accountable. Accountable apa Bapak Ibu artinya? Bertanggung jawab. Dapat dipertanggungjawabkan ya. Account itu dihitung, akuntan ya, account dihitung, kemudian able ya, account and able, akuntabel ya. Jadi bisa dihitung nih, akuntabel itu artinya iso berapa persen sih terpenuhinya? Ora kira-kira tok ning tidak bisa dihitung sebenarnya itu seberapa. Jadi akuntabel itu dapat bertanggungjawabkan atas kepercayaan yang diberikan tentunya ya. Accountable. Oke, kata kuncinya ada integritas di sana, konsisten, dapat dipercaya, transparan. Ya, artinya apa accountability? Ini misalnya yang minta layanan ini si A, si B, si C, karena SOP layanannya adalah X, maka apakah dia bupati, apakah dia tetanggamu, apakah dia ayahnya sendiri atau saudaranya, maka tetap sama saja. Namanya akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Orang Bang Sinde, Bang apa? Bang Cinde apa Bang Cinde sih?
Bang Cinde, Bang Ciladan, Ah, Bu. itu ya. Jadi nggak pilih-pilih, tebang pilih gitu ya. Konsisten, dapat dipercaya dan transparan. Accountable. Accountable itu dapat pertanggungjawabkan, dapat eh, dilihat samanya gitu ya, bahwa ini sama loh, bisa dipertanggungjawabkan loh, sama dan transparan gitu ya. Jadi bisa dilihat. Oke, eh, kalimat afirmasi yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu kira-kira apa hubungannya dengan akuntabel? Apa? Eh, Kami ini menjaga ya integritas. menjaga amanah, bertanggung jawab gitu ya. Tuliskan di kamar Bapak Ibu, di tempat kerja Bapak Ibu gitu ya, bahwa saya bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan saya. Jadi yang sebagai guru bertanggung jawab betul-betul tugasnya nek wayang ngoreksi yang ngoreksi. Kadang siswa disuruh ulangan nggak pernah dikoreksi. Itu namanya nggak akuntabel dong. Siswanya ngerjakannya susah-susah, gurunya males koreksi. Gitu. Ya, oke. Akuntabel, saya bertanggung jawab terhadap pekerjaan saya. Pekerjaannya di KUA, tugasnya apa, itu dilakukan. Pekerjaannya sebagai dosen, ngajar, ya ngajar. Nggak dosen, nggak ngajar gitu ya. Malah jalan-jalan. Ya, ya namanya nggak akuntabel ya. Tapi akuntabel itu bertanggung jawab terhadap kepercayaan dan tugas yang diberikan. Sesuai dengan tugas saya, itu yang saya lakukan. Oke, kode etiknya ada jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, integritas tinggi gitu. Ya, oke. Jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, integritas tinggi. Ini kode etik yang mengiringi dari akuntabilitas ini. Jadi kalau jiwa Bapak Ibu adalah jiwa-jiwa manusia yang akuntabel, maka diri Bapak Ibu ini jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritasnya. Oke. Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab. Oke, siapa yang suka minjem barang-barang di sekolahnya? Siapa yang suka minjem barang-barang milik kantor gitu ya? Oke, penggunaannya kalau untuk keperluan tugas-tugas kantor nggak apa-apa, tapi kalau untuk kepentingan pribadi itu sudah melanggar akuntabilitas ya. Oke, siapa kalau guru ini ngantongi spidol, ah nggak apa-apa, spidol aja kok gitu, tapi itu kan barang kantor BMN ya, nggak boleh spidol juga dibawa-bawa. Oke, ya itu contoh akuntabilitas, contoh kecil ya. Oke, banyak hal yang lain yang bisa Bapak Ibu, ya setidaknya terkait dengan barang, terkait dengan waktu juga ya. Korupsi jam kantor setengah jam, korupsi jam kantor 10 menit, itu menyalahi akuntabilitas dong gitu ya. Oke, jam kantor masuknya jam berapa itu tempat Bapak Ibu? Setengah Jam delapan. 7. 8, Bu. Setengah 8, Di sekolah Kalau jam 7, guru Bu. jam jam 7 7 Kalau di pagi madrasah sekali. jam 7. Sudah sarapankah itu? Belum. belum, Bu. Terus gimana? Bawa Setengah jam bekal. nanti buat sarapan. Masa Bawa di Bawa bekal, bekal, Bu. Bu, kantor biasanya. biasanya. Sarapannya pas Oh, jam istirahat, Bu. oke, jam Di rapel ya, istirahat Mbak. tambah 2 jam. Jangan-jangan gitu. Nah, itu akuntabel, itu termasuk salah satunya di situ. Ya, bertanggung jawab, konsisten. Ya, dengan integritasnya. Bapak Ibu, orang yang bisa dipertanggungjawabkan, orang yang bisa diberi kepercayaan itu yang betul-betul melaksanakan tusinya. Jam kantor untuk ngantor, bukan jam kantor untuk sarapan. Ya, oke. Nah, ini sejak awal Bapak Ibu harus biasakan. Nanti soalnya kalau udah lama, sudah hafal lika-likunya, tempat pintu-pintu kantornya, Bapak Ibu sering nanti memanfaatkan kesempatan ya. Maka sejak awal Bapak Ibu ini biasakan ya, jam kantor, jam pulang, jam pulang. Tuh. Oke.
tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Ini juga termasuk akuntabel. Ya. Tren sekarang ini marak marak loh ya. Bukan berarti semua, karena ada masing-masing yang beda. Bapak Ibu, eh, terutama yang pengajar guru itu kalau musim kenaikan kelas, musim terima rapot itu bawaannya banyak sekali. Ada yang bawa spray, ada yang bawa makanan, ada yang bawa ini dari mana ini? Dari orang tuanya sambil ngambil rapot, bawa-bawain. Sebenarnya ini melanggar nilai akuntabilitas ya, Pak Ibu. Tapi ini susah untuk di ini ya, bertahap saja dan dari diri kita, ya, bertahap. Ya, pernah ada pengalaman akuntabilitas seperti apa dong? Terkait dengan integritas diri, terkait dengan konsistensi, terkait dengan dapat dipercaya, terkait dengan transparansi. Mungkin ada yang ini sangat 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 banyak loh studi kasus ini. Boleh saya izin, Boleh Bu? dong, silahkan. Kalau terkait akuntabilitas ini pernah saya ibaratnya saya alami itu eh, bertanggung jawab, Bu. Waktu itu Tempat kerja Ibu di mana? waktu dulu masih di Min 1 Boyolali, Bu. Oke. Itu ketika kurikulum 2013 baru dilaksanakan, Bu. Dan saat itu rapor digital belum ada dari Kemenak seperti sekarang. Sedangkan formatnya sudah ada dari yang akan digunakan. Nah, kemudian dari madrasah kami diberi kepercayaan untuk membuat apa Bu, aplikasi, bukan aplikasi sebenarnya ya Bu. Ya, pokoknya dari Excel-nya untuk membuat rapot tersebut. Dan kebetulan rapot tersebut digunakan untuk satu kabupaten waktu itu. Jadi, tantangannya di situ dan alhamdulillah bisa menyelesaikan sesuai dengan harapan dari kepala sekolah yang ada di sana. Artinya rapotnya ada tepat waktu, entah sumbernya dari mana. Buat sendiri, Bu. Oke, akuntabilitasnya apa? Bertanggung jawab dan konsisten dengan apa ya, Bu? Berkomitmen dengan apa yang sudah ditugaskan ke saya. Oke, ya. MGMP kah yang mengusahakan atau sendiri pribadi? Sendiri, Bu. Dari membuatnya hanya memanfaatkan Microsoft Excel kebetulan waktu itu. Jadi fasilitas dari madrasah hanya laptop madrasah aja waktu itu. Mau bersusah payah gitu ya. Banyak teman-teman lain yang males susah payah ini ngopi-ngopi aja aplikasinya gitu, nyari di internet atau apa. Walaupun kadang-kadang nggak sesuai. Tapi akuntabel, tanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan hasil tugasnya, maka saya usahakan gitu ya. Iya, Bu. Saya mau berusaha. Bagus contohnya ya. Coba satu lagi terakhir. Izin dulu Lili, Siap. waktunya kurang 10 menit nggih untuk kelompok 10 2. menit. Kok cepet banget ya, Mas? Nggak bisa ditambah 2 jam? Nah, nanti mundur kelompok lain. Waduh, nggak bisa tidur ya Bapak Ibu ya. Tidur siang waktunya. Oke. Ya, silahkan. Satu lagi terakhir, 10 menit. Ya, mungkin saya bisa sedikit berbagi pendapat ya, Bu. Ya, Mohon banyak dikoreksi. boleh. Eh, misalnya kita sebagai ibu ya, Bu, ini ketika kita juga mempunyai anak di usia sekolah seperti saya sendiri. Nah, ketika besok itu kan diadakan kegiatan matsama, pembekalan matsama. Iya. Nah, itu kita kan kayak harus bertanggung jawab kan, kita tetap hadir. Padahal di salah satu sisi anak kita sendiri itu juga posisi dia baru mau Membutuhkan. masuk sekolah. Nah, itu kan jadi kita tetap harus Anaknya titip bertanggung ke jawab. baik toh. Iya, bisa juga sih, Bu. Cuma kan kalau sebagai seorang ibu tetap ada rasa bagaimana kan kalau nggak mendampingi anaknya ketika Iya, masuk oke. sekolah pertama kali gitu. Tapi Betul. kita Jadi kan tetap menjalankan tugas kita sebagai
guru untuk hadir dalam kegiatan bersama tersebut. Baik, jadi mengalahkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama sesuai tusinya ya. Gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi berbagi peran ini penting. Ayahnya ada kan? Ada, Bu. Nah, ibunya sementara nggak bisa, ayahnya bisa dimintai untuk mengawal putrinya, karena ibu ini punya akuntabilitas yang tinggi ya, gitu ya. Jadi ibu ini mendahulukan pekerjaan, mendahulukan nilai-nilai ini, gitu ya. Mungkin ayahnya juga akan menerima dan mendukung Iya. stabilitas. Oke, baik. Contoh sederhana dari diri pribadi, dimulai dari diri sendiri, hal-hal yang kecil seperti itu nanti lama-lama akan merembet pada semua bidang, semua pekerjaan, semua aspek dalam kehidupan kita. Jadi, apa namanya, kalau ini di luar dari tanggung jawab kita, kita akan merasa kurang sreg dan seterusnya, karena merasa dinilai, diawasi oleh semua pihak gitu ya, dan semua pekerjaan kita harus bisa dihitung, dipertanggungjawabkan. Oke, Bapak Ibu, pembacaan kita sampai 2 hal. Apa tadi? Yang pertama, halo, Berorientasi pelayanan. berorientasi pelayanan, dan yang kedua adalah Dan akuntabilitas. Akuntabel. Oke, 2 hal ini tolong dipikirkan, diresapi. Nanti Bapak Ibu harus memberikan apa namanya, implementasinya di dalam tugas Bapak Ibu dan habituasinya seperti apa. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Saya harus berpindah ke kelompok yang lain. Silahkan melanjutkan perenungannya dan istirahatnya kepada Bapak Ibu sambil membaca modul. Jangan lupa ya, lanjutannya untuk besok. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk kelompok ini kami mohon undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Terima kasih, Bu Semuanya. Lili.